dengan NIM PO 713203221063 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi mulut dan kelenjar saliva dengan dosen pengampu Ibu Yomin Fahri Tanjung Mulu, SSTM Kes. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Nah, struktur mulut terbagi menjadi dua, yaitu mulut depan atau anterior dan belakang atau posterior. Mulut di bagian belakang menjadi titik pertemuan rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Nah, rongga mulut depan atau vestibula merupakan penampakan mulut yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang saat bercermin. Nah, bagian mulut Anda bisa bergerak ke atas, bawah, ke kiri kanan, serta menutup dan terbuka. Adapun bagian-bagian dari mulut, yaitu yang pertama adalah bibir. Bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bagian bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Nah, bagian mulut ini menjadi peralihan antara kulit luar yang berwarna merah dan kering dan dengan selaput lendir yang berwarna merah pucat dan lembab. Selanjutnya yaitu gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Struktur gigi terus berkembang selama kehidupan manusia. Rata-rata anak memiliki 20 gigi susu pada usia 3 tahun. Nah, gigi susu mulai tanggal secara bertahap pada usia 6 atau 7 tahun, kemudian digantikan oleh gigi permanen. Nah, selanjutnya orang dewasa akan memiliki 32 gigi permanen yang terdiri dari 16 gigi pada rahang atas dan 16 gigi pada rahang bawah. Selanjutnya yaitu gusi. Gusi tampak sebagai jaringan lunak berwarna merah muda. Bagian yang berserat pada dan padat ini berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Berkat hal ini, gusi juga membantu susunan gigi Anda tetap kokoh dan berada pada tempatnya. Selanjutnya yaitu langit-langit mulut. Langit-langit mulut juga menjadi bagian dari struktur rongga mulut dalam. Anatomi bagian mulut ini terbagi menjadi dua, yakni langit-langit keras dan langit-langit lunak. Nah, langit-langit keras terbuat dari lempengan tulang yang memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Bagian ini tersusun dari selaput lendir pernapasan pada bagian atas dan selaput lendir mulut pada bagian bawah. Yang kedua yaitu langit-langit lunak, yaitu terdiri dari otot yang berfungsi sebagai katup. Nah, fungsinya yaitu untuk memisahkan nasofaring atau rongga belakang hidung dan belakang langit-langit mulut dengan orofaring atau bagian saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu uvula. Uvula adalah jaringan kecil yang menggantung pada langit-langit mulut. Bagian ini umumnya selalu terlihat pada saat Anda sedang membuka mulut. Meski tampak biasa saja, uvula ternyata berfungsi untuk membantu memindahkan makanan dari mulut ke dalam kerongkongan. Nah, selanjutnya yaitu lidah. Hampir seluruh bagian lidah manusia terdiri dari sekumpulan otot yang bergerak. Tekstur permukaan lidah tampak kasar karena mengandung papila atau kuncup pengecap. Nah, secara umum fungsi lidah yakni untuk mengecap rasa. Namun bagian penting dalam anatomi mulut ini juga membantu untuk mencerna makanan dan berbicara. Nah, yang terakhir adalah amandel. Amandel atau tonsila planita terletak tepat pada sisi kanan dan kiri ujung belakang rongga mulut. Nah, bagian ini berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh. Saat ketahanan tubuh menurun, bagian ini lebih mudah terserang penyakit. Gejala amandel bengkak biasa menjadi pertanda gangguan kesehatan tertentu, mulai dari radang hingga kanker amandel. Nah, fungsi dari mulut yaitu yang pertama yaitu membantu sistem pencernaan. Mulut menjadi pintu masuk untuk makanan yang hendak dicerna. Nah, fungsi mulut pada manusia berikutnya yaitu untuk membantu berkomunikasi. Udara dari luar akan mengalir melalui pita suara di daring. Pada saat pita suara bergetar maka akan menghasilkan suara. Nah, struktur mulut lainnya juga berguna untuk menghasilkan suara, yaitu langit keras dan langit lunak, dan juga gerakan lidah dan bibir.
Nah, selanjutnya itu kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan kelenjar di dalam rongga mulut yang mengekskresikan saliva. Kelenjar saliva yang menghasilkan air liur terletak pada hampir semua rongga mulut. Nah, terdapat 3 pasang kelenjar saliva besar seperti yang pertama adalah kelenjar saliva parotis. Itu terletak pada bagian atas pipi yang berdekatan dengan telinga. Nah, fungsinya yaitu untuk mengalirkan air liur ke area gigi belakang dan rahang atas. Yang kedua adalah kelenjar saliva submandibularis. Itu terletak pada bawah rahang dan bagian belakang. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan air liur ke sekitar gigi bawah. Yang ketiga adalah kelenjar saliva sublingualis. Itu terletak persis pada bawah lidah dan fungsinya yaitu untuk mengalirkan air liur ke seluruh permukaan mulut bawah atau lantai mulut. Nah, fungsi dari kelenjar saliva yaitu menghasilkan air liur atau saliva yang digunakan dalam proses pencernaan dan kelembapan rongga mulut. Itulah tadi penjelasan dari saya. Izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun, yaitu bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.